Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh bulan dan memilih satu bulan di antara bulan-bulan itu sebagai bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki dan kemudian Dia memilih dari apa-apa yang telah diciptakannya tersebut. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengistimewakannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang menjadi salah satu musim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri, meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, as-salafus saleh di zaman dahulu, karena mereka mengetahui nilai bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keistimewaan yang ada padanya, maka mereka pun bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Bersungguh-sungguh mereka di dalam mencari dan mengumpulkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Bulan Ramadan bagi mereka adalah bulan yang mereka benar-benar mencurahkan segala kemampuan mereka untuk melakukan amal-amal yang saleh. Di antara amal yang menjadi kebiasaan mereka, dan ini adalah amal yang senantiasa mereka menyibukkan diri dengannya di bulan Ramadan, adalah membaca Al-Quran. Oleh karena itu disebutkan ya banyak riwayat dari as-salafus saleh bagaimana keadaan mereka dan kesibukan mereka dengan Al-Quran. Di antaranya adalah yang diriwayatkan dari Al-Aswad bin Yazid. Al-Aswad bin Yazid diriwayatkan bahwa beliau menamatkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Dan beliau hanya tidur antara maghrib dan isya. Selebihnya terus digunakan untuk membaca Al-Quran. Dan beliau jika di luar bulan Ramadan, maka beliau menamatkan Al-Quran dalam 6 hari. Begitupun Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik bin Anas diriwayatkan jika beliau telah memasuki bulan Ramadan, maka beliau menutup majlis hadisnya. Lalu kemudian menyibukkan diri dengan Al-Quran dari mushafnya. Begitupun Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, jika memasuki bulan Ramadan, maka beliau meninggalkan banyak ibadah yang biasa beliau lakukan dan menyibukkan diri dengan Al-Quran. Pun demikian diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i ketika di bulan Ramadan, maka beliau menamatkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Sebanyak 60 kali. Dan ikhwan fiddin wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak riwayat-riwayat salafus saleh bagaimana mereka menyibukkan diri dengan Al-Quran. Maka ia menjadi amalan yang sangat dicintai oleh para salafus saleh di bulan Ramadan, karena di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah ia bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan hal ini juga
Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap bulan Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril. Dan pada tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka beliau menamatkan bacaan Al-Quran bersama malaikat Jibril sebanyak 2 kali di bulan Ramadan. Begitupun saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara amalan yang menjadi kebiasaan para salafus saleh di bulan Ramadan adalah mereka banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, misalnya, bahwa Ibnu Umar senantiasa di bulan Ramadan itu setiap berbuka, maka beliau berbuka dengan orang-orang miskin. Beliau berbuka dengan orang-orang miskin. Ya. Begitu juga diriwayatkan dari Ibnu Syihab Zuhri, ketika memasuki bulan Ramadan, maka kesibukan beliau adalah membaca Al-Quran, tilawatul Quran, dan it'amut ta'am, dan memberikan makanan kepada orang lain. Pun demikian diriwayatkan dari Hammad ibnu Abi Sulaiman. Hammad ibnu Abi Sulaiman diriwayatkan di bulan Ramadan itu beliau menghabiskan atau memberikan makan kepada sekitar 500 orang. Memberi makan untuk berbuka kepada sekitar 500 orang. Kemudian saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitupun di antara kebiasaan para salafus saleh atau keadaan mereka di bulan Ramadan adalah mereka senantiasa menjaga lisan-lisan mereka dalam rangka mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar meninggalkan perkataan yang buruk ketika berpuasa. Karena orang yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk dan perbuatan yang buruk, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh lagi kepada puasanya. Dia meninggalkan makan dan minum. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk atau perbuatan yang buruk, maka Allah tidak butuh lagi kepada dia meninggalkan makanan dan minumannya. Oleh karena itu juga Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, laisa siyamu minat ta'ami wasyarabi wahdahu. Bukanlah puasa itu hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Akan tetapi, walakinnahu, akan tapi yang namanya puasa itu adalah minal kadhib wal batil wal lagwi wal halif. Akan tapi yang namanya puasa itu juga adalah menahan diri dari berbicara dusta, berbicara kebatilan, berbicara dengan hal-hal yang sia-sia, dan juga banyak bersumpah. Meninggalkan semua itu. Artinya meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Begitu juga hal ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, inna siyama laysa minat ta'ami wasyarab walakinna minal kadhib wal batil wal lagwi. Sesungguhnya puasa itu bukanlah hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, akan tapi menahan diri dari dusta, perkataan yang batil, dan perkataan yang sia-sia. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, intinya bahwa keadaan salafus saleh di zaman dulu, ketika mereka di bulan Ramadan, mereka benar-benar menjaga waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka menjaga setiap jam, setiap menit, setiap detik keberadaan mereka di bulan Ramadan untuk meraih sebanyak-banyak pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik mereka lakukan pada siang hari, begitupun juga mereka lakukan pada malam hari. Siang hari mereka berpuasa, menjaga puasa mereka,
kualitas puasa mereka, dan pada malam hari mereka juga melaksanakan salat malam, tarawih, kemudian juga qiyamul lail. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh kebiasaan mereka atau mendekatinya. Allahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wala haula wala quwata illa billah. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.